Channel Atma. Selamat jumpa lagi dengan saya Anton Biro. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang dosen Fakultas Teknobiologi, yaitu Ibu Felicia Sahida. Ibu Felicia Sahida biasa dikenal juga sebagai Bu Edo. Ya. Kita akan berbincang tentang suatu hal yang sangat penting dalam proses seorang dosen, yaitu dalam proses pendidikan S3 atau program doktor. Kali ini kita akan bertanya lebih jauh dari Bu Edo tentang hal itu. Ya, Bu Edo adalah seorang dosen yang mengajar di Atmajaya Yogyakarta sejak awal tahun 90-an. Ya, dan Bu Edo ini pasti punya cerita banyak tentang apa yang telah dialami. Halo, apa kabar Bu Edo? Apa kabar Pak? Baik Bu Edo ya, semoga Bu Edo dalam keadaan baik juga ya. Ya, salam sehat buat kita semua. Oke, Bu Edo tahun berapa ya mulai studi S3? Mulai studi resminya tahun 2005. Ya. Oke, baik. 2005, lalu mengambil di mana dan dengan topik apa, Bu? Oh ya, saya kuliah di Fakultas Biologi UGM ya. Kemudian karena background S1 saya zoologi ya, kemudian S2 itu juga ekologi sistematik, maka untuk S3 ini saya mengambil ekologi populasi. Ya. Ya. Oke, Bu Edo. Di dalam proses S3 ini seringkali orang mengatakan kalau di lingkungan pendidikan itu adalah situasi yang selalu sangat berkesan ya, banyak dinamika. Boleh Bu Edo cerita dinamika sejak tahun 2005 pada saat proses studi sampai lulusnya. Hal-hal yang paling berkesan apa? Ya, silakan Bu Edo. Ya, sekolah memang berat ya memang. Ya, itu saya masuk 2005. Nah, kebetulan kita alami bersama tahun 2006 itu kita ngalami gempa Jogja ya. Dan itu setiap rumah itu hancur ya. Nah, termasuk rumah kami ya, termasuk itu rumah kami atap itu retak semua dan nggak bisa diselamatkan. Nah, itu. Kemudian kami harus hanya menempati satu kamar, ruangan yang lain harus diperbaiki. Ya, itu sampai setahun. Kemudian 2007 tahun berikutnya itu kebetulan ayah mertua yang memperbaiki rumah selama setahun penuh itu meninggal juga. Nah, kemudian 2008 saya kena anugerah sakit ya, yaitu mengalami sakit kanker ya. Itu jadi apa ya? Ya di situ justru mulai proses yang paling berat di situ sih, karena apa ya? Orang sakit kanker itu apa ya, sesuatu yang tidak kita harapkan tentu, tetapi yang jelas adalah bahwa kita nggak pernah bayangkan sebelumnya bahwa ternyata proses untuk penyembuhan itu memang lama sekali ya, itu luar biasa itu jelas. Dari 2008 saya sakit itu 1 tahun lebih saya nggak bisa meneruskan kuliah ya, karena praktis seluruh waktu digunakan untuk apa, berobat, dari operasi, kemudian masih harus apa ya, kesana kemari untuk cek laborat kesana kemari ya, dari Pantirapi ke Sarjito, kemudian kembali lagi ke klinik ya untuk cari dokter. Sempat ada treatment yang nggak benar juga gitu dari dokter. Jadi setelah operasi tentunya kan dilanjutkan kemoterapi ya. Kemoterapi udah. Nah itu tuh sempat ditangani oleh dokter yang tidak seharusnya menangani itu begitu. Nah itu beratnya di situ, sehingga kita harus cari second opinion.
cari dokter lagi, kemudian setelah itu ketemu dokter yang sampai sekarang itu ya. Nah itu dari dokter ini dilacak semua apa yang sudah dilakukan. Nah ternyata memang ada satu step yang itu tertinggal ya, dan itu justru step yang sangat penting adalah di mana kita harusnya tuh ngerti ini tipe penyakitnya apa dulu gitu. Tipe CA-nya ya, kan kita kena CA payudara. Jadi tipe CA-nya tipe apa? Nah itu justru nggak dilakukan. Nah jadi dengan dokter baru ini kita mulai lagi dari awal untuk kemoterapinya. Tetapi yang melegakan adalah bahwa sekarang kita udah ketemu dokter yang benar, itu aja sih. Ya, Bu Edo. Ya. Sebenarnya dalam situasi studi itu sendiri untuk S3 seperti Bu Edo bilang, S3 itu berat ya, dan tetapi dari sisi hal yang menarik adalah disitulah kita mengembangkan kemampuan kapasitas keilmuan kita ya. Nah Bu Edo, hal yang menarik tadi sudah diungkapkan bahwa pada masa yang studi tadi 2006 mengalami gempa, cobaan gempa, dan kemudian tahun 2007 ayah meninggal, dan kemudian tahun 2008 diketahui ada penyakit kanker dan proses yang panjang dari proses penyembuhannya. Dan tentu saja tahu bahwa kabar gembiranya Bu Edo memiliki semangat yang luar biasa, dan kita juga tahu bahwa Bu Edo sekarang menyandang gelar doktor, dan itu menjadi hal yang menarik untuk kami ketahui bahwa di sela-sela hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang kemungkinan bagi banyak orang membuat orang patah semangat, ini Bu Edo bisa melaluinya. Gimana? Adakah hal yang membuat kami bisa mendengar cerita yang menarik dari Bu Edo tentang bagaimana Bu Edo memiliki semangat sehingga akhirnya bisa menyelesaikan studi S3? Oke ya. Satu hal yang paling berat waktu itu adalah kita memang statusnya studi. Ya. Karena statusnya studi, tentunya kita harus bisa, otak kita harus bisa berpikir ya. Tetapi justru dengan ketika kita harus di kemo dan kemo dasar itu adalah kemo yang berat. Ya, di mana itu mempengaruhi stamina tubuh jelas. Kita bisa beraktivitas, tetapi kayak ngeleyang ya, kalau bahasa Jawanya ngeleyang, kayak melayang gitu ya. Melayang. Yang paling berat itu juga kemampuan berpikir kita itu nggak seperti orang lain ya. Ada yang disebut sebagai short memory loss ya. Short memory loss itu memori jangka pendek kita tuh terganggu lah ya. Jadi apa-apa lupa. Kemudian nggak bisa konsentrasi, dan padahal justru itu modal untuk bisa melanjutkan studi kan justru itu. Jadi tantangannya memang berat sekali. Secara teoritis itu mestinya hanya dilalui selama 6 bulan ya, tetapi ada juga yang bilang memang 6 bulan sampai setahun begitu. Jadi saya ngalami itu setahunan lebih gitu. Nah, padahal untuk studi itu saya harus belajar semuanya itu mengenai statistik itu. Jadi analisisnya semua statistik semua. Jadi itu harus belajar buku yang tebal begitu. Dan itu saya juga butuh waktu yang lama karena otak itu bayangannya gini ya. Jadi kalau secara normal itu mungkin bisa 100 km per jam. Saya itu kemampuan berpikirnya hanya kurang lebih 20 km per jam. Itu padanannya kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat itu ya, lambat, slow sekali, nggak bisa diajak berpikir otaknya itu. Itu. Tetapi ya ya memang kemauan. Jadi meskipun otak seperti itu, kalau memang harus dilakukan, ya kakinya tetap jalan gitu. Sempat saya sampai panik ya, karena hanya untuk membuka laptop ya, buka laptop nyari filenya, jelas-jelas filenya harusnya ada di situ semua, tetapi saya nggak bisa menemukan file gitu.
menemukan file aja nggak bisa, apalagi melanjutkan. Itu sempat dialami seperti itu. Sempat ya mengalami. Yang parah-parahnya ya. Ya, Ya. jadi memang kemudian saya lulus, tapi memang lewat waktu ya, karena statusnya kan ini ya beasiswa. Jadi kalau saya ambil cuti ya seperti biasanya orang lain ya, itu maka akan dihentikan biaya studi gitu. Padahal biaya studi ini kemudian saya gunakan untuk biaya rumah sakit semua begitu, jadi nggak bisa diputus gitu loh. Padahal orang lain sudah kamu itu cuti saja begitu, tapi itu nggak bisa dilakukan. Itu kendalanya memang banyak sekali sih. Ya, Bu Edo, kami sudah mendengar tadi beberapa kendala tadi ya, yang membuat kami kagum adalah Bu Edo melewati berbagai yang menjadi penghambat bagi banyak orang tentu saja ya. Bahkan mungkin tantangannya adalah untuk berhenti. Apakah pernah terpikir pada saat itu untuk berhenti studi, untuk tidak melanjutkan studi? Jadi bukannya terpikir untuk berhenti itu juga enggak, tetapi apa ya, pengalaman orang yang katanya ya near death experience gitu ya, katanya seperti itu. Tetapi cuma yang jelas itu pikiran itu tidak lagi ke situ ya, tidak lagi ke studi, karena kemudian setelah mengalami yang seberat itu, kemudian kita berpikir, terus apa sih gunanya ini semua begitu ya. Yang paling penting saya rasa kok keluarga begitu ya, sehingga kemudian apa sih gunanya studi begitu, sempat itu terpikir. Tapi itu ya itu tadi sekitar tahun 2008-2009, 1 tahun pertama itu memang berat sekali. Tapi kemudian ya itu ada teman yang sampai kemudian dia menghubungi saya semacam memberikan semangat tetapi pribadi begitu ya, konseling pribadi. Kemudian dia mengatakan seperti ini, oke, memang kamu udah ngalami ini semua, tetapi oke, kalau memang kondisinya seperti itu, kamu sekarang harus membuat tujuan baru. Nah ini harus bikin tujuan baru yang dilabelkan di situ, sehingga nanti kamu akan semangat untuk ngejar itu lagi gitu. Jadi itu akhirnya bikin tujuan baru untuk ya harus diberi ini, sekolah itu artinya apa gitu ya, sehingga kemudian kita bisa balik switch ke sekolah lagi. Ya, makna sekolah pada saat itu apa yang akhirnya ditemukan oleh Bu Edo setelah pada masa pergulatan tadi ya, pergulatan pemikiran, lalu ketemu dengan seorang teman yang memberikan semacam penguatan, lalu akhirnya ketemu makna sekolah seperti apa yang kemungkinan lalu menjadikan inspirasi buat kami ini banyak teman yang bisa memahami pengalaman Bu Edo. Iya. Memang saya ada ini ya, dulu pernah ada janji dengan orang tua saya, ibu saya ya, bahwa dari anak-anaknya itu memang harus ada yang sampai doktor begitu ya. Nah kemudian memang saya mencoba untuk memenuhi itu, jadi memenuhi janji kepada ibu. Ya kemudian memang anak-anak itu memang jadi penyemangat dari belakang, karena paling anak-anak tuh jujur gitu ya, dengan segala kebutuhannya begitu. Jadi kita mengejar demi anak-anak dan demi orang tua gitu. Nah akhirnya memang waktu lulus itu promotor itu sempat memberi ini ya, pengantar ya, itu beliau juga mengatakan bahwa ya ini adalah ulang tahun untuk hadiah ulang tahun untuk ibu begitu, karena memang itu dekat sekali dengan ulang tahun ibu, tetapi memang udah lewat dikit sih. Ya, suatu janji mulia ya, yang orang tua juga memberikan semangat, baik langsung maupun secara tidak langsung, menjadi inspirasi spirit ya untuk Bu Edo. Dan Bu Edo, pada saat tahun kelulusan itu, ya, apa yang kemudian
Bu Edo rasakan ya dari hasil studi hingga sukses sampai ke penyelesaiannya? Apa ya, yang jelas ya, juga karena satu step lagi sudah terpenuhi dan janji kepada orang tua sudah terpenuhi begitu ya. Cuma memang ya apa, kita memang harus selesai sekolah pun kita harus mendefinisikan lagi ya, hidup kita ini tujuannya mau apa lagi yang setelah ini gitu ya. Nah itu. Tapi ya kalau ngelihat dari angkatan saya waktu itu ya, yang sudah S3 bisa dihitung dengan jari gitu. Jadi ya bisa dibanggakan lah, bisa menyelesaikan pada umur itu. Ya, luar biasa pada saat tentu saja luar biasa yang dicapai oleh Bu Edo. Ya, tidak hanya soal bahwa selesai S3, tetapi proses-proses itu yang mewarnai Bu Edo ya. Dan kami pada saat itu mendengar betul kisah Bu Edo dan wow, kagum betul Bu Edo lulus S3 dengan segala permasalahannya. Ini menjadi semangat buat orang lain juga. Bu Edo, untuk informasi bagi teman-teman sekalian, Bu Edo ini waktu S2 ada di Philippines, dan pada saat S2 itu juga Bu Edo dikaruniai seorang putri yang lahir di sana ya, yang sekarang sudah menjadi sarjana untuk dari Fakultas Kedokteran Hewan ya. Sudah selesai ya. Sudah selesai belum dokternya? Dokter hewannya sudah selesai? Belum. Jadi baru sarjana, kemudian saat ini adalah koas ya, koas semester terakhir dari 3 semester. Ya, semester terakhir. Oke. Ya, memang, ya Sampah Gwita ya. Nama putrinya ini dekat ya. Ya, oke. Untuk yang putra kedua ini, yang anak lanang jago sejagat ini, sekarang di mana Bu Edo? Masih kelas 10 ya, di De Brito ya. Baru SMA. Baru SMA ya. Dan gimana cita-cita dari si kecil ini? Apakah akan segaris dengan papa mamanya soal biologi seperti kakaknya, atau gimana? Masih punya cerita apa? Sudah punya cerita keinginan apa gitu dari putra yang kedua? Belum. Masih pengen ini pengen itu, belum pasti. Masa remaja ya, apalagi di itu ya, cowok semua ya. Ya, Bu Edo, apa yang ingin Ibu sampaikan bagi teman-teman untuk yang khususnya teman-teman yang belum studi lanjut untuk memiliki spirit penyelesaian atau mengambil studi, maupun juga yang sedang melakukan studi S3. Mengapa S3 itu penting buat kita semua sebagai dosen? Ya ini sih ya namanya juga dosen ya, kalau belum S3 itu rasanya belum selesai begitu ya. Nah, kalau yang belum ya saran saya sih sesegera mungkin begitu ya, sebelum kalau bisa sih sebelum menikah begitu ya, tetapi kalau sudah menikah pun selagi masih muda sesegera mungkin. Karena begitu makin tua itu permasalahan akan makin kompleks gitu sih. Jadi apa? Saya rasa kok makin muda itu makin apa ya? Semangatnya masih segar lah, masih bagus lah. Apakah S3 itu sebagai hal yang sifatnya individual atau sebenarnya punya fungsi lain Bu Edo kalau sebagai pendidik? Tidak hanya untuk diri sendiri ya, memang S3 itu kalau ada dosen S3 ya pasti bermanfaat juga ya bagi fakultas dan universitas saya kira ya. Dan toh harus setelah itu masih harus ngejar lagi ke profesor ya. Tetapi memang waktu itu tujuan berikut itu waktu itu memang masih baru, S3 harus selesai dulu gitu. Nah, memang ya seperti teman saya bilang tadi, kalau satu tujuan udah tercapai, segera bikin tujuan berikutnya itu yang memang harus dibikin, direncanakan dengan baik. Ya, oke, baik. Jadi tidak hanya soal kepentingan individu, tetapi juga kepentingan yang lebih besar ya. Sebenarnya kalau udah bicara tentang universitas tuh, otomatis akan berpikir tentang
manfaat bagi anak didik kita ya, mahasiswa-mahasiswa Iya. ya. Mm-mm. Apa fungsi S3 bagi mahasiswa untuk Bu Edo sendiri? Perbedaannya, Saya kira, manfaatnya apa? semakin apa ya tinggi studi kita itu memang makin matang ya, makin Ya, matang untuk ilmunya. Ya, jadi karena kita akan pernah membahas permasalahan itu dari berbagai sudut ya. Jadi memang udah makin lengkap begitu ya. Makin mantap lah. Iya. Ya, baik Bu Edo, terima kasih untuk perbincangan kita, dan teman-teman juga perlu ketahui Bu Edo sekarang sangat aktif dalam membantu teman-teman yang sedang menderita atau semacam pasien kanker, dan kemudian juga untuk mereka-mereka yang ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana penanganan kanker itu sendiri ya bagi masyarakat umum dan hal berikutnya. Ya, baik Bu Edo, terima kasih atas segala hal yang sudah disampaikan ya, waktu dan juga inspirasinya. Sampai ketemu lagi Bu Edo dan salam jumpa. Ya, terima kasih.